Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Ayyuhal ikhwah, a'azzani wa a'azzakumullah. Kita lanjutkan pembacaan kitab Al-Adabul Mufrad karya Imam Al-Bukhari. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Abu Ma'mar qal haddatsana Abdul Warith qal haddatsana Abdul Aziz an Anasin qal qadiman Nabiy sallallahu alaihi wasallam al-Madinah wa laysa lahu khadim fa akhadha Abu Talha biyadi fantalaqa bi hatta adkhalani ala Nabiy sallallahu alaihi wasallam faqal ya Nabiyallah inna Anasan gulamun kaisun labib falyakhdimka qal fakhadamtuhu fis safari wal hadari maqdamahul madinata hatta tufiya sallallahu alaihi wasallam ma qala li syai'in sana'tuhu lima sana'ta hadha hakadha wala qala li syai'in lam asna'hu ala sana'ta hadha hakadha. Telah menceritakan kepada kami Abu Ma'mar, ia berkata telah menceritakan kepada kami Abdul Warith, ia berkata telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz dari Anas, ia berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke Madinah dalam keadaan tidak memiliki pembantu. Maka Abu Talhah pun memegang tanganku lalu pergi bersamaku hingga aku dipertemukan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu ia berkata, wahai Nabi Allah, sesungguhnya Anas ini adalah anak yang cerdik dan cerdas, maka hendaknya dia membantumu. Anas berkata, aku pun membantu Nabi dalam perjalanan beliau dan dalam keadaan di tempat beliau, dari sejak beliau mendatangi Madinah sampai beliau meninggal dunia. Beliau tidak pernah berkata kepadaku karena sesuatu yang aku perbuat, kenapa engkau melakukan ini seperti ini? Dan beliau tidak berkata kepadaku karena sesuatu yang tidak aku perbuat, tidakkah engkau melakukan ini seperti ini? Nah, ini hadisnya Bapak dari Anas bin Malik. Anas bin Malik di sini menceritakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika datang ke Madinah, hijrah dari Mekah ke Madinah, tidak memiliki pembantu. Maka Abu Talha membawa Anas ke hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu menjelaskan bahwa dirinya Anas ini adalah anak yang cerdas, cerdik. Maka hendaknya Anas ini jadi pembantumu, wahai Nabi. Jadi Anas ini ditawarkan jadi pembantu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Anas pun bercerita bahwa dia menjadi pembantu Nabi baik ketika Nabi sedang perjalanan jauh maupun ketika beliau sedang di tempat. Dari sejak beliau masuk ke kota Madinah, hijrah itu, sampai beliau meninggal dunia. Dan Anas di sini berkata, mengabarkan tentang kelembutan Nabi. Kata Anas, beliau tidak pernah berkata kepada dirinya kalau melakukan suatu perbuatan, kenapa kau melakukan ini seperti ini? Dan Nabi juga tidak berkata kepada Anas karena suatu perbuatan yang tidak dia lakukan, tidakkah kau melakukan ini seperti ini? Artinya Nabi tidak pernah menegur dia atau membentak dia. Nah, ini artinya Bapak ya. Ini kelembutan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dari hadis ini kita bisa mengambil beberapa pelajaran, beberapa faidah. Di antaranya bolehnya memuji seseorang di hadapannya kalau tidak mengakibatkannya tinggi hati. Boleh memuji seorang di hadapannya kalau kita menduga kuat orang tersebut tidak tinggi hati, jadi lupa diri. Ya, contohnya di sini Abu Talhah memuji siapa?
Anas, katanya Anas ini anak yang cerdik dan cerdas. Nah, yang seperti ini boleh Bapak ya. Kalau kita melihat seseorang tuh mungkin kebiasaannya tidak mudah tinggi hati, tidak mudah terbuai dengan pujian, maka nggak apa-apa kita memuji di hadapannya. Itu faedah pertama. Faedah kedua, bolehnya mengambil pembantu dari anak kecil. Ya, boleh Bapak ya. Bukan istilahnya apa kalau zaman sekarang itu eksploitasi anak ya. Ya tentu saja pembantu anak beda dengan pembantu dewasa. Kalau dewasa pekerjaannya berat, kalau anak-anak ringan gitu ya. Itu faedah kedua. Lalu faedah ketiga yang bisa kita petik dari hadis ini, lembutnya sikap Nabi atau baiknya sikap Nabi kepada pembantu. Sebab dalam hadis ini Nabi tidak pernah membentak Anas bin Malik. Enggak pernah berkata, "Kenapa kamu begini? Kenapa kamu tidak melakukan gitu?" Tidak pernah dibentak, tidak pernah. Nabi tidak pernah memprotes perbuatan pembantunya. Tapi kata para ulama, Bapak-bapak, perlu kita ketahui, Nabi tidak memprotes itu dalam hal kaitannya tentang pelayanan Anas kepada Nabi. Jadi Nabi nggak protes Anas dalam melakukan kesalahan ini, Nabi maafkan. Nah, ini maafkan. Ini terkait dengan hak Nabi saja. Adapun terkait dengan hak orang lain, Nabi nggak seperti itu. Apalagi kalau perbuatan Anas melanggar syariat, tentu Nabi tidak akan tinggal diam, Nabi akan negur. Tapi karena perbuatan Anas ini hanya terkait dengan diri Nabi, maka Nabi lebih memilih memaafkan ya. Nah, ini juga faedah terakhir dari hadis ini juga, hendaknya seseorang mudah memaafkan pembantunya ya. Seperti contohnya Nabi di sini memaafkan Anas walaupun melakukan kesalahan. Nah, bahkan dalam hadis lain Bapak, ini penutup, Nabi pernah datangi oleh seorang lalu bertanya, sampai berapa kali kita harus memaafkan pembantu kita? Nabi diam. Ditanya lagi, Nabi diam. Tanya lagi, Nabi diam. Sampai yang kali ketiga, Nabi berkata, "U'fu anhu kulla yaumin sab'ina marrah." Maafkan dia setiap harinya sebanyak 70 kali. Bayangkan. Ini menunjukkan hendaknya seorang majikan mudah memaafkan kesalahan pembantunya selama kesalahannya tidak fatal yang melanggar syariat gitu. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.